Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Francisca Christina Haman dari kelas B semester 6, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Berikut saya tampilkan beberapa indikator dan juga kompetensi dasar dalam materi mitigasi bencana alam. Inilah detik-detik evakuasi jenazah pendaki korban gempa di Gunung Rinjani yang meninggal akibat gempa di Lombok Timur. Tim gabungan telah mengevakuasi jenazah pendaki asal Makassar bernama Muhammad Ainul Taksim. Evakuasi juga dilakukan secara manual melalui jalur darat. Regu penyelamat harus menandu jenazah menyusuri jurang yang masih labil akibat gempa susulan. Setelah teman-teman menonton video cuplikan tadi, pastilah teman-teman bertanya mengenai apa itu bencana alam dan juga mengapa perlu diadakannya atau dilakukannya evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, berikut saya akan menyampaikan kepada teman-teman mengenai apa itu bencana alam dan juga apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana alam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh alam. Misalnya bencana alam gempa bumi, bencana alam tsunami, bencana alam gunung meletus dan juga tanah longsor. Bencana merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kerusakan, baik itu memakan korban jiwa ataupun merusak sarana dan prasarana publik lainnya. Pembagian jenis bencana dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah bencana alam, yang kedua bencana non-alam, dan yang ketiga bencana sosial. Bencana alam dibagi menjadi bencana geologi, yaitu bencana yang terjadi di permukaan bumi sebagai akibat adanya gerakan seismik atau gerakan vulkanik. Dan yang kedua adalah bencana meteorologi yang pada dasarnya diakibatkan karena adanya perubahan cuaca dan juga iklim. Karakteristik gempa bumi. Yang pertama, berlangsung dalam waktu yang singkat, cenderung dalam hitungan detik. Yang kedua, lokasi terjadi di wilayah tertentu dan dapat terasa sampai jauh. Yang ketiga, menyebabkan kondisi tanah sekitar bergetar dan dapat merobohkan bangunan. Yang keempat, memiliki potensi terulang lagi atau yang disebut gempa susulan. Yang kelima, tidak dapat diprediksi tempat dan waktunya. Dan yang terakhir, tidak dapat dicegah, namun dampak yang diakibatkan dapat dikurangi. Adapun karakteristik dari tanah longsor adalah munculnya retakan tanah di lereng yang sejajar dengan tebing. Retakan ini biasanya timbul setelah hujan turun. Yang kedua, muncul mata air baru secara tiba-tiba. Yang ketiga, tebing rapuh, kemudian material-material seperti batu dan kerikil mulai berjatuhan. Yang keempat, hilangnya genangan air saat musim hujan. Yang kelima, pohon dan listrik mengalami kemiringan. Dan yang terakhir, tanah tiba-tiba amblas. Yang berikut, adapun karakteristik dari tsunami adalah yang pertama, gelombang tinggi di tengah laut mencapai 5 meter, lalu setelah sampai di pantai, tinggi gelombang akan mencapai 30 meter. Yang berikut, panjang gelombang tsunami adalah 50 hingga 200 km. Panjang ini akan ditentukan oleh seberapa kekuatan gempa. Yang berikut, periode waktu tsunami berkekuatan tinggi berdurasi sekitar 10 hingga 60 menit. Dan yang terakhir, cepat gelombang tsunami ditentukan kedalaman laut dan kecepatan gelombang akan berkurang seiring berkurangnya kedalaman laut. Adapun karakteristik dari gunung meletus yaitu suhu di wilayah sekitar gunung naik, mata air di sekitar gunung akan mengering, dan terdengar suara gemuruh juga disertai getaran atau gempa halus.
Adapun tumbuhan di sekitar gunung akan menjadi layu, binatang di sekitar gunung akan bermigrasi turun, dan munculnya awan panas di sekitar puncak gunung, lalu akan terjadi banjir lahar dingin di sungai sekitar gunung yang dapat menyebabkan longsor, dan juga akan munculnya gas vulkanik beracun. Setelah kita mendengarkan apa itu bencana alam dan juga karakteristik dari bencana alam, saat ini kita akan masuk pada cara untuk mengatasi atau mengurangi resiko terjadinya bencana, atau yang disebut dengan mitigasi bencana alam. Di awal video tadi kita sudah sama-sama menonton tentang evakuasi korban pendaki Gunung Rinjani akibat gempa bumi yang terjadi di Lombok Timur. Lalu apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana alam? Berdasarkan pasal 1 ayat 6 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya atau cara yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Berikutnya, kita masuk pada klasifikasi mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mitigasi struktural. Mitigasi struktural merupakan suatu upaya atau cara pengurangan dampak bencana melalui konstruksi atau perubahan lingkungan fisik dengan mengaplikasikan solusi bersifat teknis. Yang kedua, mitigasi non-struktural, yaitu suatu upaya atau cara untuk mengurangi resiko bencana dengan memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis. Misalkan, melakukan sosialisasi tentang mitigasi bencana alam agar masyarakat mampu dan siap untuk mengatasi atau menghadapi bencana yang akan datang. Tahap penanggulangan bencana atau siklus penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap prabencana. Pada tahap prabencana, pencegahan dan mitigasi menjadi tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak bencana, misalkan dengan melakukan penyuluhan dan juga sosialisasi tentang pentingnya mitigasi bencana alam. Hal kedua yaitu kesiapsiagaan, yaitu antisipasi terjadinya bencana pada saat potensi terjadinya bencana. Adapun tujuannya yaitu untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan kerusakan sarana prasarana umum. Hal ini dapat dilakukan dengan menyimpan barang-barang yang dirasa perlu sebelum terjadinya bencana. Yang kedua adalah tahap saat terjadinya bencana atau biasa yang disebut dengan tanggap darurat bencana. Pada tanggap darurat bencana ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan. Yang pertama adalah pengkajian secara cepat dan tepat pada lokasi bencana. Yang kedua, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Tentunya pada saat terjadi bencana alam, banyak korban dari bencana alam ini yang masih berada di lingkungan tempat tinggal mereka, baik itu di dalam rumah ataupun di sekitarnya. Nah, hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk mencari di mana keberadaan baik itu korban jiwa yang sudah meninggal ataupun masih menunggu pertolongan. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar pada kelompok rentan. Nah, biasanya pada saat terjadinya bencana alam, banyak orang atau banyak korban terdampak bencana yang tidak sempat mengambil ataupun tidak sempat membawa makanan, pakaian, ataupun segala hal yang sangat diperlukan. Maka dari itu, bala bantuan yang datang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan, dan juga papan. Yang keempat adalah pemulihan sarana dan prasarana umum. Tahap yang ketiga adalah tahap pasca bencana. Pada tahap pasca bencana ini dibagi menjadi 2, yaitu tahap rehabilitasi dan juga tahap rekonstruksi.
Materi kita yang terakhir adalah Lembaga Penanggulangan Bencana. Salah satu lembaga di Indonesia yang membantu dalam penanggulangan bencana alam yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mempunyai tugas utama adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara di seluruh Indonesia. Tidak terasa video pembelajaran kita tentang mitigasi bencana alam telah berakhir. Saya berharap semoga video pembelajaran yang telah saya sajikan dapat membantu teman-teman untuk menambah wawasan mengenai apa saja bencana alam dan juga bagaimana upaya untuk mengatasinya. Di akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah menyaksikan.